berempat ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu yang bertemakan karosi dan budaya kerja. Lalu ada namanya latar belakang. Karosi dimulai di saat pada masa Perang Dunia Kedua, pembangunan Jepang yang dedikasi tinggi dari para pekerja, serta norma sosial yang mendorong lembur, yang membuat pekerja sangat sulit menolak beban kerja yang berlebihan. Ini adalah persaingan kerja juga meningkat banyak perusahaan menuntut produktivitas tinggi sehingga pekerja harus bekerja hingga larut malam, bahkan mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan kelelahan fisik dan mental berkepanjangan. Dalam banyak kasus, para pekerja mengalami stres berat, gangguan tidur, hingga penyakit hingga depresi. Lalu di sini fenomena ini bukan hanya berdampak pada para individu dan keluarga korban, meskipun media internasional sering menggambarkan Jepang sebagai negara dengan budaya pekerja keras yang sangat bertentangan dengan tekanan psikologis, kurangnya waktu tidur. Ini juga ke dalam dunia keluarga korban dan masyarakat secara luas. Keluarga yang ditinggalkan sering mengalami kesedihan dalam tekanan ekonomi dan trauma psikologis. Di sisi lain, menggambarkan juga Jepang sebagai negara dengan budaya kerja keras yang sangat tinggi. Namun di balik cerita tersebut terdapat berbagai masalah sosial seperti tekanan kerja berlebihan, kurangnya waktu istirahat, menurunnya kesehatan mental pekerja, serta berkurangnya kualitas kehidupan sosial. Lalu ada namanya pengertian. Dalam bahasa Karoshi, di sini ada kanji ka yang memiliki sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau melampau batas normalnya. Di sini ada kanji ro. Kanji ro ini menunjukkan sebuah aktivitas bekerja yang menguras tenaga dan pikiran. Lalu ada kanji si, itu berarti kanji berartikan sebagai kematian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karoshi adalah sebuah fenomena di mana kematian seseorang yang diakibatkan oleh kelelahan akibat kerja secara berlebihan. Berikutnya ada budaya kerja Jepang. Budaya kerja Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti ganbaru atau berusaha keras dan wa atau harmoni yang menekankan kepentingan dedikasi terhadap pekerja dan kelompok. Dan setelah Jepang dikenali sebagai kejadian ekonomi Jepang, pada era ini perusahaan-perusahaan Jepang menerapkan sistem kerja seumur hidup atau shushin koyo dan senioritas atau nenko joretsu yang menuntut nilai loyalitas dan kerja keras dari para karyawan. Orang Jepang memiliki pemikiran jika kepentingan pribadi merupakan hal yang terakhir dipikirkan sebelum kepentingan negara dan komunitas dalam hal pekerjaan. Lalu penyebab dari karoshi adalah kelelahan akibat kerja berlebihan. Kondisi fisik dan tenaga yang terkuras habis akibat beban kerja sudah melampaui batas kemampuannya. Kedua, ada tekanan psikologis dan sosial. Lingkungan kerja yang sangat padat dan memicu kelelahan, terjadinya kematian atau tindakan bunuh diri. Ketiga, ada kurang tidur. Beban kerja yang berat berujung pada kondisi kurang tidur oleh para pekerja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan karoshi. Fenomena karoshi pada dasarnya lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Namun, ada juga sisi yang dianggap kelebihan jika dilihat secara kritis. Dari sisi kelebihan, budaya yang melatar belakangi karoshi mencerminkan etos kerja yang tinggi, loyalitas terhadap perusahaan, serta dedikasi kuat dalam membangun ekonomi Jepang, terutama pada masa pertumbuhan pasca perang, lebih tepatnya Perang Dunia Kedua. Nilai ini turut mendorong kemajuan industri dan kedisiplinan kerja yang menjadi ciri khas Jepang. Tetapi kelebihannya hanya berhenti pada tingkat nilai budaya saja, bukan pada fenomena karoshi itu sendiri. Kekurangan karoshi jauh lebih dominan dan serius. Fenomena ini menyebabkan kerusakan kesehatan,
sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, karosi lebih tepat dipandang sebagai masalah sosial yang perlu diatasi. Selanjutnya, dampak korosi. Fenomena korosi atau kematian akibat kerja berlebihan berdampak besar bagi Jepang dalam berbagai aspek, seperti sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Menurut WHO atau World Health Organization, mendefinisikan karosi sebagai kondisi fatal yang disebabkan jam kerja panjang, lebih dari 55 jam per minggu, stres kerja kronis, dan ketidakseimbangan kerja hidup yang dapat memicu berbagai macam masalah kesehatan dan bunuh diri atau karojisatsu. WHO menekankan bahwa karosi bukan hanya masalah medis, tetapi juga sosial terkait dengan populasi Jepang akibat tingkat kelahiran rendah dan penuaan penduduk. Dikarenakan fenomena karosi ini, survei dari World Bank menunjukkan bahwa negara dengan cerita yang buruk kehilangan hingga 10% investasi asing. Di Jepang, ini terlihat dari penurunan jumlah turis asing setelah pandemi, di mana cerita negatif tentang stres kerja membuat orang berpikir dua kali untuk berkunjung dan bekerja di sana, sehingga berdampak bagi ekonomi Jepang. Pandangan dan prospek di masa depan. Fenomena karosi dipandang sebagai masalah serius oleh masyarakat Jepang. Sikap masyarakat Jepang terhadap masa depan karosi terbagi menjadi beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, karosi akan menurun. Ini mempunyai 3 poin. Poin pertama itu, pemerintah Jepang telah menerapkan aturan pembatasan jam lembur. Lalu poin yang kedua, diberlakukannya hukuman bagi perusahaan yang melanggar batas lembur. Poin ketiga, meningkatnya kesadaran kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda Jepang. Pandangan yang kedua, karosi sulit turun dalam waktu dekat. Ini memiliki 3 poin juga. Poin yang pertama, lingkungan kerja Jepang yang masih menuntut kesetiaan dan jam kerja panjang. Poin kedua, budaya kerja Jepang yang sudah mengakar, seperti loyalitas tinggi dan enggan pulang lebih awal. Dan yang poin ketiga, meskipun kebijakan baru ada, perubahan budaya cenderung berjalan lambat. Tingginya etos kerja orang Jepang mengakibatkan mereka bekerja terlalu keras dan terlalu memberikan loyalitas penuh pada perusahaan. Tanpa mereka sadari, kesehatan serta keluarga juga harus diperhatikan. Fenomena karosi di Jepang ini merupakan salah satu masalah sosial yang masih perlu penanganan sampai saat ini. Pemerintah Jepang sudah berusaha memberikan penanganan terhadap kasus karosi yang masih sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi usaha yang dilakukan masih belum bisa maksimal. Karosi sendiri diartikan kematian akibat bekerja terlalu keras. Dampak dari karosi sendiri bagi karyawan menyebabkan emosi tidak stabil, sering merenung, kurang bergaul, dan terakhir, aksi bunuh diri. Dampak bagi keluarga sendiri adalah rasa trauma dan kehilangan yang sangat mendalam. Untuk menambah penurunan karosi, baik cepat maupun lambat, bergantung pada peran generasi muda di Jepang. Perubahan pola pikir generasi muda yang mulai lebih fleksibel, sadar akan kesehatan mental, dan juga mulai berani melakukan job hopping merupakan tanda bahwa perubahan budaya kerja di Jepang sudah mulai berubah, sehingga fenomena karosi berpotensi menurun di masa mendatang.